Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tak terasa rekan-rekan ya, kita sudah sampai di minggu ketiga ya. Kemarin kita membahas 3 minggu awal itu terkait transport. Nah, jadi sudah selesai terkait perhitungan-perhitungan yang mungkin dalam tanda kutip agak membuat pusing rekan-rekan ya karena angka-angkanya banyak gitu ya. Nah, untuk 3 minggu selanjutnya kita berpindah ke kelas jalan. Jadi rekan-rekan yang mungkin sudah tahu bahwasanya di kelas saya itu dipisah antara jalan dan transport. Transportnya saya dahulukan, nah karena itu hal basic. Kalau menurut pendapat saya itu basic dan perhitungannya cukup mudah, nggak begitu sulit. Yang penting sudah tahu step by stepnya. Jadi transport saya masukkan ke basic, ya, yang dalam tanda kutip saya bilang relatif lebih mudah. Kemudian untuk 3 minggu setelahnya baru kita lanjut ke kelas jalan. Nah, di mana kelas jalan ini merupakan kelas premium. Jadi kalau saya bilang kelas jalan ini relatif lebih sulit karena harus berdasarkan textbook ya terkait pengertian ya pemahaman. Jadi hal-hal yang basic tapi sangat fundamental. Jadi untuk kelas jalan ini kita tidak ada hitungan sama sekali. Kita nggak ada perhitungan seperti kelas di kelas transport kemarin ya langkah ke satu, langkah kedua, nah itu enggak. Jadi saya di kelas jalan ini selama 3 minggu ke depan hanya membahas terkait dasar-dasar teorinya saja. Oke, jadi insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan mungkin akan saya buka kelas untuk level yang advance ya rekan-rekan ya terkait case study seperti itu. Oke rekan-rekan, kira-kira itu sebagai pengantar awal saya yang akan yang pertama-tama kita akan membahas terkait hierarki peraturan, yaitu yang paling tinggi yaitu adalah undang-undang, di mana undang-undang terbaru terkait jalan. Jadi saya izin mulai share screen. Oke, oke rekan-rekan, jadi saya harap PPT-nya sudah terlihat ya rekan-rekan. Sudah terlihat, kita mulai dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai pengantar di sesi ke-7, sorry, pertemuan ke-7, sesi ke-1 kita akan membahas terkait dasar teori Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar di layar, ya, ini merupakan salah satu akses menuju salah satu lokasi yang dalam tanda kutip sangat tidak nyaman, ya, sangat meresahkan ya, terutama kalau misalkan rekan-rekan lihat di gambar ini jalan tanah dan pastinya habis banjir atau habis hujan ya setelah hujan, jadi sudah sangat jelek, tidak layak untuk dipakai atau mungkin baru bisa dipakai setelah 2 hari setelah kering gitu ya, jadi nunggu berhari-hari dulu baru bisa dipakai. Tapi kan kita nggak tahu ya rekan-rekan ya jalan ini apakah memutus atau membuat akses warga terisolir atau ada alternatif lain, atau bisa jadi jalan di gambar ini merupakan akses satu-satunya. Nah, asnya kalau misalkan akses satu-satunya berarti warga terputus, terisolir. Sangat disayangkan. Gitu. Jadi memang jalan ini merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk menghubungkan titik A ke titik B dalam jangka waktu yang cepat dan efisien. Kan ya. Itu sebagai intermezzo saja terkait gambar ya rekan-rekan. Di sesi pertama ini mungkin selama 40 sampai 50 menit kita akan membahas terkait 5 chapter. Yang pertama terkait pengertian-pengertian, lalu yang kedua terkait macam-macam jalan menurut fungsi, yang ketiga macam-macam jalan menurut status, yang keempat macam-macam jalan menurut kelas, dan yang kelima terakhir adalah macam-macam reservasi jalan.
Nah, oke rekan-rekan, jadi yang akan saya bahas di sesi ini sampai sesi terakhir nanti di pertemuan ke-24 itu memang saya hanya berdialog saja ya, hanya menerangkan. Jadi harapan saya semoga rekan-rekan bisa menangkap dengan baik ya apa yang saya sebutkan. Kita mulai dengan yang pertama rekan-rekan ya, terkait hierarki peraturan di Indonesia. Nah, mungkin rekan-rekan sebagai orang awam mungkin taunya peraturan yang ada di Indonesia itu adalah undang-undang. Tapi kalau misalkan rekan-rekan lihat di gambar ini ternyata cukup banyak sekali hierarki peraturan ya, dari yang tertinggi sampai yang paling bawah ternyata. Kita bahas satu persatu rekan-rekan ya. Kita mulai dari yang tertinggi terlebih dahulu. Yang tertinggi itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45. Itu yang paling tinggi. Yang kedua adalah ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau UU. Yang keempat adalah peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima adalah peraturan pemerintah atau biasa disebut PP. Yang keenam peraturan presiden. Yang ketujuh peraturan menteri atau permen. Jadi permen itu peraturan menteri ya. Nanti akan saya sebut permen. Jadi bukan makanan yang kita mood ya. Selanjutnya selanjutnya adalah surat edaran Direktorat Jenderal atau SE Dirjen. Baru yang terakhir yang paling bawah itu adalah manual atau pedoman atau handbook. Jadi rekan-rekan, posisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan ini posisinya ada di tingkat ketiga. Jadi kalau misalkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi itu membahas hal yang bersifat umum. Jadi semakin tinggi tingkatannya itu dia akan membahas hal-hal yang sangat umum. Jadi semakin ke bawah, peraturan semakin ke bawah ya. Nah, itu dia akan membahas hal yang sangat spesifik. Jadi kalau misalkan ingin mengetahui hal-hal yang sangat spesifik, nah itu kita dapat mengetahuinya di manual, pedoman, handbook atau SNI gitu ya, rekan-rekan. Yang dimaksud spesifik sama umum apa? Karib gitu ya. Salah satu contohnya untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nah, yang tadi saya bilang ya, undang-undang membahas hal yang bersifat umum. Jadi di undang-undang ini kita membahas terkait definisi jalan itu apa, lalu kemudian ada berapa macam jalan. Di undang-undang nggak membahas terkait lebar jalan berapa, ya, radiusnya berapa meter, lengkung peralihannya berapa meter. Nah itu nggak dibahas. Hal-hal yang berkaitan teknis secara spesifik itu akan dibahas di pedoman atau handbook. Jadi untuk awal, untuk pengantar kelas jalan, harapan saya dapat menjelaskan hal-hal yang sangat fundamental terlebih dahulu. Maka dari itu, saya mencatat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nah, pengertian jalan. Jadi kalau misalkan di undang-undang itu memang sangat teoritis ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan dapat lihat penjelasannya itu di sebelah kanan ya pengertian. Jadi cukup cukup banyak ya. Jadi intinya jalan itu adalah prasarana transportasi ya dari titik A ke titik B ya dalam hal berada di bawah tanah, di atas permukaan tanah ya. Terus kemudian di bawah permukaan tanah. Lalu kemudian di atas permukaan air itu juga termasuk ya. Jadi tujuannya untuk pergerakan lalu lintas. Karena kan kita dapat lihat gambar di sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kiri ini salah satu gambar jalan jelek, bahkan sangat jelek. Jadi rekan-rekan pernah nggak melihat atau mendengar berita, misalkan uh, ada ibu sakit gitu ya, ada ibu-ibu sakit atau ibu-ibu ingin melahirkan di suatu desa terpencil. Ibu-ibu ini kalau ingin berobat ke puskesmas terdekat ya, nah itu dia harus ditandu oleh tetangga misalnya, harus berjam-jam atau bahkan sampai berhari-hari.
Itu masih di darat, rekan-rekan. Artinya nggak ada jalan untuk berpindah tempat dari ibu-ibu itu di rumah sampai ke puskesmas terdekat. Artinya terisolir, terputus, tidak ada jalan. Itu ironinya, ironi pertamanya. Atau ironi keduanya, dari rumah ibu itu ke puskesmas ada jalan, tapi kondisi jalannya seperti gambar yang ada di layar. Rekan-rekan bayangin si ibu-ibu itu sakit perut ya, misalkan hamil mau melahirkan, terus tiba-tiba harus lewat jalan yang kondisinya seperti ini. Apakah tidak semakin sakit gitu rekan-rekan ya? Jadi jalan itu harus dibuat sebaik mungkin untuk kenyamanan. Jadi jalan itu dipakai untuk konektivitas tentunya ya. Lalu kemudian untuk aksesibilitas dan yang terakhir untuk mobilitas. Jadi tiga unsur tadi ini sangat penting untuk kelancaran arus lalu lintas. Jadi jalan itu infrastruktur yang sangat. Jadi kalau misalkan jalannya sudah bagus atau sudah terbangun, ya paling tidak ibu-ibu yang tadinya sakit atau ingin melahirkan, ya sesegera mungkin sudah sampai ke puskesmas. Jadi nggak harus ditandu oleh tetangganya berjam-jam sampai berhari-hari. Itu kan ironis kan. Padahal kalau misalkan kita tarik garis, mungkin bisa jadi jaraknya nggak begitu jauh gitu, dekat. Cuman tidak ada jalan akses aja. Jadi sangat disayangkan sekali. Baru selanjutnya kita lanjut terkait jalan umum. Nah, jadi jalan umum ini adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Salah satu contohnya ya jalan yang sering kita lewati, jalan di depan rumah kita, itu termasuknya jalan umum, rekan-rekan. Ya, seperti rekan-rekan dapat lihat gambar di sebelah kiri. Ya. Di sini kata kuncinya adalah umum. Jadi artinya jalan ini berhak dipakai oleh siapa saja. Mau Pak Presiden, ya, mau Pak Kapolri, mau anggota DPR, mau tukang bubur ayam, ya, mau tukang nasi goreng, mau pengemis, pengamen, semua berhak lewat. Jadi di sini kata kuncinya adalah umum, jalan umum. Selanjutnya adalah jalan bebas hambatan. Jalan bebas hambatan ini merupakan suatu istilah baru mungkin ya yang ada di benak masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalkan kita berkaca dari luar negeri, bahwasanya jalan bebas hambatan itu di luar negeri itu ada tiga istilah. Yang pertama adalah freeway, yang kedua adalah highway, nah dan yang ketiga adalah expressway. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar ya kalimat-kalimat istilah-istilah ini ya, tapi biasanya yang sering dipakai atau sering digunakan adalah highway. Jadi kalau misalkan di undang-undang itu didefinisikan sebagai jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Nah, di sini kata kuncinya jalan bebas hambatan adalah gratis. Jadi masih banyak yang salah kaprah ya, bahwasanya jalan bebas hambatan itu adalah jalan tol. Nah, jadi di situ kurang tepat rekan-rekan ya. Nah, jadi jalan bebas itu adalah yang gratis. Nah, jadi di Indonesia itu memang mungkin sepengetahuan saya belum ada rekan-rekan jalan bebas hambatan ya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan jalan tol itu pastinya berbayar, jadi nggak gratis rekan-rekan. Nah, ini yang dinamakan jalan tol. Nah, jadi jalan tol itu merupakan jalan bebas hambatan yang penggunanya wajib membayar. Jadi jalan tol itu masih satu bagian dari jalan bebas hambatan. Ya, karena nggak ada persimpangan ya, di jalan tol ya, nggak ada pertigaan, nggak ada perempatan. Ya, memang dia bebas hambatan, tapi harus membayar. Nah, mungkin rekan-rekan sebagai intermezzo, ada yang tahu rekan-rekan jalan tol pertama di Indonesia itu jalan tol mana? Mungkin rekan-rekan boleh tulis di kolom eh, kolom komen atau kolom chat, mungkin boleh tulis di kolomnya. Jalan tol salah satunya dapat rekan-rekan lihat di gambar sebelah kiri ya di layar. Nah, ini salah satu
gerbang tol yang saya rasa cukup ikonik ya. Nah, karena di saat kita ingin membayar di gerbang tol Salatiga itu pemandangan di depan kita tuh adalah gunung. Nah, jadi view-nya sangat bagus dan bisa jadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin bepergian ke sana. Jadi rekan-rekan sudah dapat membedakan bahwasanya jalan bebas hambatan dan jalan tol itu dua hal yang berbeda. Jalan tol termasuk jalan bebas hambatan tapi berbayar. Sedangkan jalan bebas hambatan itu gratis. Nah, baru selanjutnya adalah jalan khusus. Nah, jadi biasanya jalan khusus ini kalau di kota-kota besar itu dibangun oleh pemerintah daerah misalnya, atau misalkan klaster-klaster perumahan. Sepertinya kalau di Jakarta cukup banyak perumahan-perumahan ya seperti BSD City, Sumarekon, Agung Podomoro yang dia hanya khusus dibangun untuk masyarakat sekitarnya saja. Atau misalkan di dewasa ini kita sering sekali menemukan di suatu daerah ada namanya kawasan industri. Kawasan industri itu termasuknya adalah jalan khusus karena memang selain kendaraan logistik yang bepergian di area kawasan industri itu tidak boleh masuk. Jadi itu yang dinamakan jalan khusus. Jadi jalan umum sama jalan khusus itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau jalan umum tadi siapapun boleh lewat situ. Dari dalam tanda kutip orang kecil sampai orang tinggi sekalipun ya kita mempunyai hak yang sama untuk melintas pada jalan tersebut. Kalau jalan khusus nggak bisa sembarangan orang masuk. Kira-kira seperti itu rekan-rekan terkait pengertian-pengertian. Jadi rekan-rekan harapannya setelah mendapat kelas pada sesi kali ini sudah tahu gitu ya apa itu jalan umum, apa itu jalan, apa itu jalan tol, jalan bebas hambatan dan jalan khusus. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam jalan menurut fungsi. Nah, jadi orang awam pasti jalan jalan arteri, jalan kelas satu, jalan kelas 3 gitu. Namun apakah orang-orang awam tersebut tahu bahwasannya jalan tersebut dibagi berdasarkan menurut fungsi, menurut kelas dan menurut status. Jadi kita bahas satu persatu rekan-rekan. Yang kedua selanjutnya kita akan membahas terkait jalan menurut fungsi. Jadi jalan menurut fungsi itu ya, yang paling tertinggi kastanya itu dinamakan jalan arteri. Jalan arteri itu berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak jauh. Oke. Kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jadi di sini jumlah jalan masuk itu gang-gang sempit ya mungkin. Jadi gang-gang sempitnya sedikit kalau jalan arteri. Nah, rekan-rekan dapat dilihat, jadi jalan arteri itu nggak semua kota atau kabupaten punya, nggak semuanya dilewati. Nah, itu yang paling tinggi rekan-rekan ya. Jadi kata kuncinya itu adalah kecepatan rata-rata tinggi dan perjalanan jarak jauh. Nah, rekan-rekan dapat disesuaikan dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Kalau saya sebagai orang Jabodetabek pasti hafal betul namanya jalan Pantura ya. Jalan Pantura itu dari dulu sebelum ada jalan tol ya orang-orang lewat situ semuanya. Itu dinamakan jalan arteri. Selanjutnya adalah kolektor. Nah, turun satu tingkat di bawahnya adalah kolektor. Nah, jalan kolektor itu mempunyai kata kunci ya, yaitu adalah ciri perjalanannya sedang dan kecepatan rata-ratanya sedang. Nah, jadi di sini di tengah-tengah artinya ya, perjalanan jarak sedang dan kecepatan sedang. Nah, biasanya jalan raya yang ada di depan rumah kalian ya rekan-rekan, nah itu jalan otomatis disebutnya dikategorikan sebagai jalan kolektor nah, karena perjalanannya jaraknya sedang. Jarak sedangnya dalam arti misalkan dari rumah ke kantor ya mungkin cuman berkisar 10 sampai 15 kilo gitu ya. Nah, itu termasuknya jenis jalan kolektor. Kemudian untuk kecepatan rata-rata biasanya kalau di konektor itu bervariasi antara 40 sampai 60 km per jam.
karena dia di level kedua, di tengah-tengah. Fungsi yang ketiga adalah jalan lokal. Nah, jalan lokal ini di tingkat ketiga, di sini kata kuncinya yaitu adalah perjalanan jarak dekat. Kemudian kecepatan rata-ratanya adalah rendah. Jadi rekan-rekan dapat dilihat ya, gambar di sebelah kiri ini ya, sudah pasti jalan lokal ini yang lebar jalannya nggak nyampe 7 meter. Jadi paling cuma 6 meter ya, atau bahkan ada yang 4 sampai 5 meter. Di sini kata kuncinya perjalanan jarak dekat. Jadi misalkan dari rumah ya ke sekolah gitu ya. Atau misalkan ibu-ibu dari rumah ke pasar. Nah, itu pasti nanti dia akan melewati jalan lokal karena dia melayani ya perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah, paling cuma sekitar 30 sampai 50 kilometer per jam. Itu sudah cukup kencang sekali ya. Kalau misalkan jalan lokal itu kecepatannya berkisar 50 kilometer per jam. Jadi artinya semakin dari arteri sampai ke lokal itu jalan sudah mulai menyempit lebarnya. Oke. Nah, baru yang terakhir yang paling rendah itu adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu sudah pasti yang ada di depan rumah, di depan pagar rekan-rekan. Itu dinamakan jalan lingkungan. Di komplek, ya, di kafling, di RT RW, nah itu termasuknya jalan lingkungan. Ini tentunya perjalanan jaraknya sangat dekat sekali, dan tentunya kecepatannya rendah. Karena harus hati-hati kalau misalkan kencang-kencang ya kita nggak tahu, misalkan ada anak tetangga lagi main gitu ya. Nah, takutnya kalau kecepatan ini kan tertabrak. Selain itu juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Gitu. Kalau misalkan ngebut-ngebut, pasti kan nanti suara kendaraannya kencang gitu ya, bikin bikin kuping nggak bersahabat, gitu ya kan. Jadi itu terkait fungsi. Jadi menurut fungsi itu ada 4 ya. Yang paling tinggi adalah arteri dan yang paling rendah adalah lingkungan. Jadi kata kuncinya melayani jarak, kata kuncinya. Oke. Nah, dari tinggi ke atas ya, tentunya yang paling tinggi arteri itu melayani jarak jauh. Kalau lingkungan melayani jarak rendah. Nah, misalkan kita dari rumah kita mau ke warung nih misalnya, nah itu jaraknya sangat dekat ya, paling ke warung beda berapa blok atau berapa rumah. Atau misalkan ke masjid ya, ke pos RT, ke pos RW, nah, itu termasuk ke jalan. Oke, rekan-rekan, saya harap paham. Itu yang pertama terkait fungsi, jalan menurut fungsi. Oke. Selanjutnya adalah kita membahas jalan menurut status. Nah, menurut status. Nah, di sini status paling tinggi itu adalah jalan nasional. Nah, jadi jalan nasional itu kalau kita berkaca berdasarkan undang-undang, ini adalah deskripsinya yaitu jalan arteri. Nah, jadi jalan arteri itu otomatis jalan nasional. Jadi jalan nasional itu merupakan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional ke wilayah provinsi atau misalkan jalan strategis atau misalkan jalan tol. Jadi kalau misalkan rekan-rekan melihat ya gambar di sebelah kiri, nah ini salah satu ciri yang paling mudah untuk kita mengetahui jalan tersebut adalah jalan nasional itu adalah marka kuning. Marka kuningnya baik di sebelah kiri kanan atau yang ada di tengah. Ini sudah dipastikan jalan arteri. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau menurut status menghubungkan antar pusat kegiatan nasional ya ke bandara misal atau misalkan mendekati ke arah terminal, ke pelabuhan, jalan strategis atau jalan tol. Selanjutnya kita bahas terkait penanggung jawab. Nah, ini masih banyak perspektif orang-orang yang keliru. Di sini karena sifatnya paling tinggi, jadi penanggung jawabnya itu adalah Menteri PUPR sebagai pengambil keputusan. Lalu kemudian ada Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN sebagai operator. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sedang melintas di suatu jalan dan ada marka kuningnya, terus tiba-tiba jalannya rusak, rusak parah gitu. Nah, rekan-rekan kalau misalkan melapornya ke wali kota atau misalkan ke gubernur itu merupakan hal yang kurang tepat.
karena di sini penanggung jawabnya adalah Menteri PUPR. Nah, jadi kita dapat langsung mengadukan ke Menteri PUPR, Pak, jalan ini rusak berat, tolong diperbaiki. Nah, nanti Pak Menteri dengar, oh ya siap. Jadi nanti si Menteri PUPR akan menginstruksikan ke balai, ya, ke balai pelaksana jalan untuk memperbaiki. Itu rekan-rekan ya, itu terkait jalan nasional. Jadi kata kuncinya di sini adalah menghubungkan kegiatan nasional ke jalan strategis nasional dan jalan tol. Itu nasional rekan-rekan. Lalu kemudian kita lanjut ke bawahnya, yaitu adalah jalan provinsi. Jadi jalan provinsi ini berada di tingkat kedua. Jadi jalan provinsi itu merupakan jalan kolektor. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi jalan provinsi ini kata kuncinya menghubungkan ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten. Kata kunci di situ ya. Jadi kalau misalkan jalan arteri tadi, jalan nasional, itu menghubungkan ke tempat-tempat strategis seperti jalan tol, ke bandara, ke terminal, ke kawasan industri gitu ya. Kalau provinsi itu dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten atau kota. Itu sudah otomatis. Misalkan kita bicara terkait apa ya? Jawa Tengah misalnya. Nah, Jawa Tengah itu kan ibu kota provinsinya Semarang. Nah, dari Semarang ke ibu kota kabupaten lainnya, ya misalkan dari Semarang yang paling dekat Salatiga, Boyolali, nah itu berarti termasuk ke jalan provinsi. Untuk jalan provinsi itu penanggung jawabnya adalah gubernur sebagai pengambil keputusan. Lalu kemudian terdapat Dinas Bina Marga Provinsi sebagai operator. Di sini kalau provinsi itu biasanya markanya putih, marka putih. Yang membedakan adalah lebarnya biasanya. Jadi kalau provinsi relatif lebih lebar, ya. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan melihat jalan provinsi rusak, ya misalkan lubang-lubang, gitu ya. Nah, rekan-rekan harus mengadu ke gubernur, gitu ya. Nanti gubernur baru melapor ke Dinas Bina Marga. Tolong ditambal. Nah, itu merupakan tanggung jawabnya Pak Gubernur. Itu terkait provinsi. Karena di sini kata kuncinya adalah ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten, biasanya terdapat truk-truk seperti ini ya, truk-truk besar, truk-truk 2 as, truk 3 as. Itu secara visual ya, untuk dapat membedakan. Jadi truk-truk besar masih bisa lewat. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kabupaten atau kota. Nah, jadi sama ya levelnya kabupaten atau kota. Jadi kalau kabupaten kota itu jalan lokal masuknya, jalan lokal. Jadi jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Nah, jadi semakin turun, semakin ke pusat kecamatan. Nah, di sini kalau misalkan secara visual, ya, biasanya ya, itu lebar jalannya itu berkisar 4 sampai 6 meter. Nah, di sini kalau di jalan kabupaten kota itu jumlah kendaraannya biasanya cuma 2 macam, yaitu mobil penumpang dan sepeda motor. Nah, kalau truk jarang lewat kabupaten kota, ya. Atau di jam-jam di luar jam sibuk ya, kayak misalkan malam, itu baru boleh lewat. Kalau misalkan jalan kabupaten kota, ya ini penanggung jawabnya adalah Pak Bupati, Pak Bupati atau Pak Wali Kota ya, sebagai pengambil keputusan. Baru kemudian dieksekusi, diperbaiki atau dibangun oleh Dinas Bina Marga kabupaten atau kota setempat ya sebagai operator. Oke, kan? Nah, jadi itulah perbedaannya dari jalan nasional sampai kabupaten. Baru kemudian yang terakhir menurut status itu adalah jalan desa. Jadi di sini desa ini merupakan status terendah. Nah, kalau untuk jalan desa ini tentunya menghubungkan internal regional aja ya, internal desa-desa situ aja. Gitu ya. Jadi untuk jarak dekat. Oke. Jadi secara mudahnya kalau jalan desa itu pasti berada di pinggir sawah, ya, kemudian di pinggir gunung, pinggir pantai, ya. Biasanya lebarnya semakin menyempit di sini, sangat sempit, berkisar 3 sampai 4 meter. Jadi di sini untuk penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Desa, ya.
sebagai pengambil keputusan. Biasanya kalau jalan desa itu juga masih ditanggung jawabi oleh Dinas Bina Marga Kabupaten atau Kota, atau juga menggunakan warga setempat sebagai operator. Jadi itu rekan-rekan terkait status. Jadi rekan-rekan apakah pernah menyimak ya, ada berita sempat viral juga waktu itu jalan di Lampung ya, salah satu kabupaten di Lampung itu rusak berat ya. Rusak berat, warga di sana sudah mengadu ke bupatinya atau ya ke bupatinya atau ke perangkat kabupatennya, tapi nggak ada tindak lanjut gitu ya. Suatu waktu ruas jalan yang dilaporkan ke pihak berwajib itu viral ya, pada suatu ketika viral lah, sampai suatu ketika Pak Jokowi waktu itu datang ke lokasi tersebut. Nah saat itu presiden lewat jalan yang rusak tersebut, sampai beliau berkata jalan ini diambil alih oleh pusat karena penanganannya tidak diproses. Nah, jadi memang ada kasus-kasus tertentu ya. Jadi kalau misalkan jalan kabupaten terus tiba-tiba diambil alih oleh pusat, nah itu karena kejadian seperti di Lampung seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang menginstruksikan adalah presiden. Nah, jadi waktu itu Pak Presiden langsung bilang ke Pak Basuki waktu itu ya sebagai Menteri PU untuk diperbaiki. Jadi uh, mungkin aneh ya secara birokrasi, tapi mungkin ada semacam hukuman sosial. Pasti bupatinya ngerasa malu nggak sih ya, yang harusnya itu tanggung jawabnya dia gitu ya, kemudian nggak mampu gitu, entah mampu tapi diam-diam aja atau memang betul-betul tidak mampu, jadi sampai diambil alih oleh pusat gitu. Apakah harus viral terlebih dahulu? Nah kan nggak juga. Jadi sebenarnya warga Lampung pada saat itu sudah sesuai prosedur ya, jadi kalau yang saya baca-baca dia memang sudah melapor ke bupatinya gitu ya, ke perangkatnya gitu. Cuman nggak ada tindak lanjut, kan kesel ya, sampai ada satu influencer ya itu memviralkan sampai Pak Jokowinya datang. Jadi intinya melangkahi ya, jadi sangat disayangkan sekali ya, cuman bagaimanapun juga presiden yang ngomong. Jadi mungkin ada hukuman sosial, pasti nanti bupatinya akan malu aja gitu. Hukuman sosial itu adalah hukuman paling memalukan sepanjang hayat ya, rekan-rekan, kalau menurut pendapat saya. Nah itu tadi terkait status ya. Jadi kita ada 4. Yang pertama ada nasional, turun ke bawah lagi provinsi, ya, turun ke bawah lagi kabupaten, turun ke bawah lagi adalah desa. Nah, muncul pertanyaan, biasanya yang sering bingung itu orang-orang adalah membedakan jalan provinsi dengan jalan kabupaten kota secara visual. Saya punya tips rekan-rekan. Tips yang pertama, rekan-rekan dapat lihat kendaraan yang lewat. Nah, lagi-lagi saya pertegas kembali, kalau jalan provinsi itu truk-truk besar seperti ini masih diperbolehkan lewat. Nah, karena truk-truk logistik ini biasanya dari ibu kota provinsi. Nah, itu baru ke ibu kota kabupaten atau kota. Kalau misalkan jalan kabupaten, nah itu sudah sangat jarang sekali jumlah kendaraan beratnya. Jadi jalan kabupaten kota itu otomatis sangat didominasi oleh mobil dan sepeda motor saja. Kalau desa kan gampang ya membedakannya. Pokoknya yang mepet sawah ya atau mepet ladang kebun, nah itu pasti jalan desa yang paling sempit. Nah, itu macam-macam jalan menurut status. Yang terakhir jalan menurut kelas. Nah, kalau kelas ini ada 3 ya. Nah, yang pertama kita bahas dari kelas yang tertinggi yaitu kelas 1. Kalau di SD kelas 1 ini yang paling terendah ya, dan kelas 6 yang paling tinggi. Nah, kalau menurut undang-undang di kelas itu kebalik ya. Jadi kalau kelas 1 itu tertinggi, kelas 2 terendah, kelas 3 semakin rendah. Kalau menurut kelas yang paling tinggi itu adalah kelas 1. Kata kuncinya adalah jalan yang dilewati kendaraan dengan panjang 18 meter. Kata kuncinya kalau saya di sini, panjang kendaraan 18 meter. Jadi truk-truk tronton sebesar ini ya, seharusnya hanya boleh dilewati untuk jalan kelas 1. Ini salah satu contoh gambar yang saya ambil di Jalan Tanjung Priuk. Ini akses ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Di sini kata kuncinya adalah panjang 18 meter. Oke. Berarti panjang 18 meter itu adalah dimensi
kendaraan paling panjang paling besar. Jadi kelas 1 ini paling tingginya truk tronton sebesar ini. Gitu ya. Muncul ke bawahnya yaitu adalah kelas 2. Kelas 2 ini panjang maksimal yang boleh lewat adalah 12 meter panjangnya. Biasanya panjang 12 meter itu truk kontainer 4 as ya, 12 meter. Gitu ya. Nah, kelas 2. Biasanya kalau di kelas 2 itu truk-truk seperti ini, nah ini juga bisa masuk. Tapi intinya di sini kata kuncinya adalah di panjangnya kelas 2. Biasanya orang di sub memasang rambu ya di awal ruas, biasanya ini kelas jalan 2, kelas jalan 1, dan kelas jalan 3. Oke. Dan yang terakhir kelas paling rendah itu adalah kelas 3. Jadi kita cuma punya 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di kelas 3 itu panjang maksimum kendaraan yang boleh lewat adalah 9 meter. Nah, jadi kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan jalan menurut status, jalan kelas 1 ini termasuknya jalan arteri. Oke. Jalan arteri, jalan nasional. Kalau misalkan kelas 2 itu dari jalan kabupaten kota ya sampai jalan provinsi itu masuknya ke kelas 2. Nah, kalau misalkan kelas 3 ini jalan desa. Karena jalan desa kan nggak mungkin ya tiba-tiba ada truk tronton masuk sini gitu ya. Nah, itu sangat tidak mungkin sekali. Jadi memang yang maksimal adalah panjangnya 9 meter. Jadi kita sudah belajar terkait macam-macam jalan menurut fungsi, menurut status, dan menurut kelas. Kalau misalkan menurut fungsi, nah itu berdasarkan jaraknya ya, jaraknya jarak panjang, jarak sedang, jarak dekat. Kalau misalkan status itu berdasarkan ketersambungannya ya, dari nasional ke kabupaten, dari nasional ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota. Kalau menurut kelas itu berdasarkan panjang kendaraannya. Panjang 18 itu di kelas 1, panjang 12 itu kelas 3, dan panjang 9 meter itu di kelas 3. Jadi harapannya rekan-rekan jangan kebalik gitu ya. Kalau misalkan diminta sebutkan jalan menurut fungsinya, ya jangan disebut jalan kelas 1, kelas 2. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan terkait macam-macam jalan menurut kelas. Oke, yang terakhir kita akan bicara terkait macam-macam preservasi jalan. Preservasi ini merupakan istilah teknis ya. Tapi kalau misalkan di bahasa sehari-hari, preservasinya adalah perbaikan. Tapi kalau kita bicara menurut undang-undang, undang-undang ini menyebutkan bahwasanya preservasi itu ada 5 jenis. Nah, kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu ya. Nah, yang paling mudah itu adalah pemeliharaan rutin. Jadi rekan-rekan kalau misalkan lihat petugas atau orang melakukan aktivitas seperti gambar di samping ini, nah ini termasuknya pemeliharaan rutin. Mulai dari potong rumput di bahu ya, nah, lalu kemudian pembersihan gorong-gorong, ya, nah ini masuknya ke pemeliharaan rutin. Biasanya pemeliharaan rutin ini dilakukan secara berkala, ya, bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya, tapi ingat rekan-rekan ya, di sini untuk pemeliharaan rutin ini dibedakan berdasarkan statusnya. Kalau misalkan kita bicara terkait jalan nasional, ya, yang ada marka kuningnya, ya, milik pemerintah pusat, itu tanggung jawabnya balai, ya, balai jalan. Kalau jalan provinsi itu tanggung jawabnya gubernur, ya, seperti biasa. Kalau jalan kabupaten kota itu tanggung jawabnya bupati. Kalau jalan desa tanggung jawabnya kepala desa. Jadi kita lihat nih, petugas-petugas ini, nah ini petugas dari mana nih? Nah, ini kita lihat berdasarkan status jalannya. Jadi kalau misalkan melakukan pembersihan di jalan nasional, berarti dia pakai orang balai. Kalau jalan provinsi berarti pakai orang dinas bina marga provinsi. Kalau jalannya jalan kabupaten, pakai orang dinas kabupaten. Nah, kalau jalan desa ya biasanya ya warga aja biasanya ya. Warga-warga sekitar aja untuk gotong royong. Jadi yang paling mudah pelaksanaannya itu adalah pemeliharaan. Lanjut ke yang paling semakin sulit ya, itu adalah
pemeliharaan berkala. Nah, di pemeliharaan berkala ini ya rekan-rekan dapat lihat ada beberapa aktivitas ya. Yang pertama itu adalah pelapisan ulang atau overlay atau menambal lubang. Itu ternyata masuk ke pemeliharaan berkala. Lalu kemudian ada yang namanya perbaikan bahu jalan. Bahu jalannya misalkan ambles gitu ya. Nah, itu diperbaiki, dikuatkan. Lalu kemudian marking ulang. Jadi kalau misalkan rekan-rekan melintas di suatu jalan ya terus tiba-tiba kok markanya udah agak pudar, terus habis itu eh, tidak tidak maksimal ya kalau misalkan marka tidak apa namanya tidak terlihat tuh sangat membahayakan di malam hari untuk pengendara. Biasanya pemeliharaan berkala itu dilaksanakan setiap tahun, biasanya setahun sekali ya, atau misalkan di waktu-waktu tertentu. Misalkan kalau mau lebaran itu kan pasti orang-orang rutin ya mengaspal jalan ya, gitu ya. Jalannya yang udah rusak tiba-tiba dibenerin gitu ya. Jadi memang harus menunggu momen tertentu. Lagi-lagi untuk penanggung jawab ya itu disesuaikan berdasarkan statusnya. Jadi memang nggak sembarang orang yang boleh melakukan pekerjaan. Jadi disesuaikan dengan status ya. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Nah, di tingkat ketiga adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini rekan-rekan dapat lihat di gambar ya. Ini ada perbaikan bangunan pelengkap, ya, kayak misalkan pemasangan bahu, lalu kemudian pemasangan alat pengaman jalan ya kayak guardrail, ya, rambu, itu masuknya ke rehabilitasi. Lalu kemudian ada pekerjaan galian timbunan, ya. Nah ini biasanya pekerjaan struktur rekan-rekan. Jadi kalau misalkan jalannya sudah begitu rusak parah, ya, udah lubang berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, itu biasanya langsung dibongkar di rehabilitasi. Jadi diperbaiki dari dasarnya supaya kuat. Lagi-lagi untuk penanggung jawabnya disesuaikan berdasarkan status jalannya. Kemudian yang paling sulit ya itu adalah rekonstruksi. Nah, jadi rekonstruksi itu adalah rekan-rekan dapat membayangkan kalau misalkan jalan ambles, jalan longsor ya seperti gambar yang saya lingkar ini. Nah, ini kan cukup perlu waktu lama ya untuk memperbaiki ulangnya. Jadi sudah dipastikan diperbaiki seluruh struktur perkerasannya dari bawah, lalu kemudian dari dinding penahan tanahnya, tebing, gitu ya. Lalu kemudian ada juga perbaikan drainase ya. Jadi drainasenya dipasang batu kali. Lalu juga di sini ada perbaikan bau jalan ya dari awal gitu ya. Jadi kalau tadi di rehabilitasi itu baunya sudah ada tapi rusak. Nah, kalau rekonstruksi ini baunya hilang, ya, ambles. Itu yang keempat. Nah, dan yang terakhir itu adalah pelebaran menuju standar. Nah, jadi di undang-undang tidak disebutkan terkait jalan yang standar itu berapa meter, tapi dijelaskan di peraturan menteri. Karena bagaimanapun juga tadi yang saya bilang di awal ya, bahwasanya undang-undang itu membahas hal-hal yang sangat umum. Ya. Makanya dari tadi saya menjelaskan terkait pengertian-pengertian, tapi tidak disebutkan jalan lebarnya berapa. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya terkait hal-hal teknis. Cuman biasanya yang saya ingin bilang untuk lajur itu lebar idealnya ya itu adalah 3,5 meter lajur ya kan. Jadi satu jalur itu idealnya harusnya adalah 7 meter. Tapi memang ada beberapa ruas jalan yang kalau kita ukur itu lebarnya nggak sesuai standar yang tadi saya bilang 7 meter. Ada yang cuma 5 meter, ada yang cuma 6 meter. Ya, maka dari itu perlu dilebarkan menuju standar. Jadi supaya hal ini berdampak pada kenyamanan si pengendara. Oke. Lagi-lagi sama rekan-rekan, untuk penanggung jawabnya disesuaikan berdasarkan statusnya. Kalau jalan nasional itu tanggung jawabnya balai atau kementerian. Kalau untuk provinsi itu ditanggung jawab oleh gubernur. Kalau kabupaten kota oleh bupati atau wali kota. Dan yang terakhir, kalau desa itu adalah tanggung jawab kepala desa. Nah, jadi gambar-gambar di layar ini adalah gambar penambahan lebar. Jadi misalkan ditambah lebarnya berkisar 1 sampai 2 meter. Nah, ini 1 meter nih biasanya. Nah, yang paling besar yang ini nih. Nah, ini bisa sampai 2 sampai 3 meter lebar.
Oke, rekan-rekan, sebelum kita akhiri mungkin saya beri waktunya, boleh tulis di kolom chat ya, sembari saya izin minum. Lu kalau kan belum kerjakan. Oke, time is up. Ya, jadi terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom chat. Akan saya tampung dan nanti akan kita bahas di 15 menit. Oke, jadi dari saya cukup sekian terkait pengantar kelas jalan di sesi pertama kali. Jadi selama 3 minggu ke depan, ya, kita akan membahas terkait hal-hal fundamental ya seperti geometrik jalan. Ya, geometrik jalan di sini porsinya hampir 60%. Jadi cukup banyak sekali pembahasan terkait geometrik jalan. Lalu ada pembahasan terkait perkerasan. Ada yang namanya perkerasan lentur atau biasanya orang masyarakat kita nyebutnya jalan aspal. Dan ada juga perkerasan kaku, di mana orang kita menyebutnya jalan cor. Jadi akan kita bahas terkait dasar teorinya. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas macam-macam kerusakan jalan beserta cara penanganannya. Jadi selama 3 minggu ke depan kita akan membahas ya lagi-lagi dasar teorinya saja kan ya. Saya tidak membahas terkait perhitungan-perhitungannya. Ya, nanti kalau misalkan ada waktu dan kesempatan saya akan buka kelas lanjutan terkait case study ya rekan-rekan. Jadi intinya di kelas jalan dan transport deteksi paling tidak rekan-rekan sudah tahu dasar teorinya. Nanti selebihnya akan dapat kita kembangkan di case-case tadi. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menyimak penjelasan video sesi pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi kedua.